Oke, teman-teman kita lanjutkan materi structure kita. Jadi hari ini kita ada di chapter 5 ya. Dan di chapter 5 ini nanti materinya sedikit ringan. Walaupun kita membahas tentang bentuk kalimat yang unik lagi ya. Tapi selain inversi, nama bentuk kalimatnya adalah double comparatives. Nah, jadi apa sih double comparatives itu? Sebelum kita ke double comparatives, kita bahas dulu yang sudah kita bahas yaitu komparatifnya, teman-teman. Ya, nah komparatif kemarin kita singgung sedikit di inversi, yaitu penanda inversi nomor 4. Dan dia lebih fleksibel ya, karena dia boleh diinversi, boleh tidak. Nah, komparatif ini sebenarnya adalah caranya kita membandingkan dua hal gitu ya, dua variabel atau caranya kita bilang lebih dari dalam bahasa Inggris. Nah, untuk bilang lebih dari dalam bahasa Inggris, kita bisa pakai more than atau are than. Nah, bedanya apa? Bedanya adalah kalau more itu caranya menambahkan arti lebih ke kata sifat yang agak panjang, teman-teman. Jadi dia lebih apa namanya? Memiliki lebih dari satu suku kata. Contohnya adalah expensive. Contohnya lagi adalah interesting. Nah, expensive itu kan tiga suku kata. Expand kemudian save. Interesting juga sama, interesting, dia juga tiga suku kata. Nah, kalau ada yang panjang seperti itu, untuk menambahkan lebih, kita pakainya more. Jadinya more expensive, lebih mahal. Kemudian more interesting, lebih menarik, seperti itu. Nah, tapi kalau misalnya kata sifat yang ingin kita tambahkan arti lebih, itu dia cuma satu suku kata atau pendek ya, atau misalnya dua nggak apa-apa, tapi dia harus akhirannya y ya, itu nanti pakainya er teman-teman, untuk menambahkan arti lebih. Nah, contohnya misalnya nih, saya punya kata besar. Besar itu dalam bahasa Inggris contohnya kita bisa pakai large, bisa juga pakai massive. Nah, kalau large itu kan cuma sekali baca atau satu suku kata, teman-teman. Large gitu aja. Nah, untuk bilang lebih besar menggunakan large, kita bilangnya adalah larger. Alright. Nah, tapi kalau mau bilang besar pakai massive, lebih besarnya itu adalah more massive. Lebih besar, bukan massiver ya, teman-teman. Karena dia dua suku kata dan bukan berakhiran dengan y seperti itu. Kemudian contoh kedua misalnya saya sama-sama mau bilang murah. Nah, murah itu kita bisa bilang cheap, bisa bilang inexpensive. Nah, kalau cheap karena dia pendek ya, satu suku kata, untuk bilang lebih murah cukup tambahkan er aja jadinya cheaper. Alright, tapi kalau mau bilang lebih murah, murahnya menggunakan inexpensive karena dia memiliki 4 suku kata ya, teman-teman. Inexpensive kemudian save. Maka untuk bilang lebih murah pakainya adalah more inexpensive. Seperti itu. Kemudian yang terakhir ada dua suku kata sama-sama caranya kita bilang gila gitu ya. Yaitu crazy sama insane. Bedanya kalau crazy dia berakhiran dengan y, maka cukup tambahkan r aja jadinya crazier untuk bilang lebih gila gitu ya. Tapi kalau misalkan insane karena dia tidak berakhiran dengan y, maka kita pakainya yang more. Jadinya more insane. Seperti itu. Jadi itu tadi bedanya more sama are untuk menambahkan arti lebih, teman-teman. Nah, tapi tidak semua kata sifat itu bisa ditambahi dengan more atau are ya untuk bilang lebih, teman-teman. Ada kata yang berubah bentuk kalau dikomparatifkan atau kalau kita mau bilang lebihnya, versi lebihnya seperti itu. Yaitu yang di kotak paling bawah ini ya. Contohnya good itu baik, untuk bilang lebih baik itu ada kata sendiri yaitu better. Oke, kemudian bad itu buruk, untuk bilang lebih buruk itu worse yang pakai e. Oke. Kemudian little itu artinya sedikit, untuk bilang lebih sedikit kita bilangnya less. Kemudian far itu jauh, ada dua ya, tapi kalau far teman-teman, lebih jauh itu bisa pakai further, bisa pakai farther. Nah, bedanya apa? Bedanya adalah kalau kita yang pakai u, itu untuk bilang lebih jauh yang nggak bisa dihitung pakai satuan meter, kilometer, dan sebagainya. Contohnya misalnya, saya ingin belajar TOEFL lebih jauh. Nah, itu lebih jauhnya kan nggak bisa dihitung pakai berapa kilometer, teman-teman. Nah, itu pakainya yang U ya, further. I want to learn TOEFL further. Seperti itu. Tapi kalau yang A, farther itu ketika yang ingin jaraknya yang lebih jauh itu bisa dihitung pakai kilometer misalnya atau meter, pokoknya satuan jarak. Contohnya rumahku lebih jauh daripada rumahmu. My house is farther than your house. Seperti itu. Kemudian yang terakhir ada many atau much, artinya banyak. Untuk bilang lebih banyak kita pakainya more.
ya teman-teman. Nah, many sama much itu bedanya cuman kalau many itu diperuntukkan benda yang bisa dihitung, contohnya many books, many people, many cars, many houses, many girls, many friends, misalnya teman-teman. Untuk much ini nggak boleh untuk benda yang bisa dihitung. Dia hanya untuk benda yang tidak bisa dihitung. Contohnya much information, much trouble, kemudian much water, much air, dan seterusnya. Ya. Nah, tapi untuk bilang lebih banyak sama-sama pakai more. Seperti itu. Nah, ini tadi caranya menggunakan more sama are ya, teman-teman. Nah, itu tadi komparatif. Caranya menggunakan more sama are untuk menambahkan arti lebih ke kata sifat. Nah, sekarang gini. em, kalau double komparatif itu apa? Kan kalau komparatif tadi kan more, caranya kita bilang lebih. Kalau double komparatif, teman-teman, nanti more-nya itu sebelumnya kita tambahkan dengan kata the. Artinya nanti berubah menjadi semakin. Jadi the more itu semakin. Nah, karena ada nama double di situ, maka nanti susunan the more ini ada dua, yaitu the more, the more. Nanti ada komanya teman-teman di situ, di tengah-tengah kalimat atau di sebelumnya the more yang kedua. Nah, ini caranya kita bilang semakin apa, semakin apa. Seperti itu. Nah, untuk contohnya, misalnya yang pertama ya, semakin cepat, semakin baik. Nah, ini kalau ditranslate, the sooner, the better. Kalau teman-teman perhatikan, kalimat ini berakhiran dengan tanda titik. Tapi tidak ada predikat sama sekali dan subjek sama sekali. Ya, memang bentuk double komparatif ini tidak selalu membutuhkan subjek atau predikat, teman-teman. Oke, jadi jenis kalimat double komparatif ini uniknya adalah dia subjek predikat itu tidak terlalu penting di sini. Seperti itu. Kemudian yang kedua, tirulah padi, semakin berisi, semakin merunduk. Nah, itu kalau ditranslate, learn from rice. The more grains it contains, the lower it bows. Oke. Kemudian contoh lagi, semakin senyap suatu area, semakin nyaman untuk dihuni. Nah, itu kalau ditranslate, the quieter a place is, the more comfortable it is to be inhabited. Contoh berikutnya, semakin sedikit pohon di suatu tempat, semakin panas. Nah, itu kalau ditranslate, the fewer the trees in an area, the hotter it is there. Nah, contoh terakhir, semakin sedikit orang yang kita kumpuli, semakin sedikit omong kosong yang kita terima. Nah, nanti kalau ditranslate, the fewer people we deal with, the less bullshit we deal with. Seperti itu. Contoh ya, teman-teman. Nah, untuk penggunaannya dalam speaking, mari kita dengar sebentar ada bertanya. Mantap. Oke, saya kira pertanyaan. Oke, kita dengarkan untuk contoh dari Bapak Barack Obama ya, yang menggunakan struktur kalimat ini dalam penerapannya di speaking. Mari teman-teman. The quicker you get your degree, the cheaper it's going to be. The quicker you get your degree, the cheaper it's going to be. The quicker you get your degree, the cheaper it's going to be. Nah, itu tadi kurang lebih Bapak Barack Obama bilang, the quicker you get your degree, the cheaper it's gonna be. Jadi semakin cepat kamu mendapatkan gelarmu atau menyelesaikan pendidikanmu, maksudnya gitu ya, semakin murah biayanya nantinya, seperti itu. The quicker you get your degree, the cheaper it's gonna be. Oke, kita dengarkan contoh kedua, teman-teman. Ini adalah teori dari Hubble mengenai alam semesta, mengenai the universe. Mari kita dengarkan. The farther away a galaxy is, the faster it is moving away from us. The farther away a galaxy is, the faster it is moving away from us. The farther away a galaxy is, the faster it is moving away from us. Nah, jadi the farther away a galaxy is, the faster it is moving away from us. Jadi semakin jauh jarak suatu galaksi dari kita, semakin cepat dia bergerak menjauh dari kita. Seperti itu. Oke, contoh terakhir ini dari filmnya Kung Fu Panda. Kalau saya nggak salah, Kung Fu Panda yang ketiga, teman-teman. Mari kita dengarkan. When will you realize the more you take, the less you have? When will you realize the more you take, the less you have? When will you realize the more you take, the less you have? Oke, jadi itu tadi Master Oogway ya. Tadi dikatakan, when will you realize the more you take, the less you have?
Kapan kamu akan menyadari semakin banyak yang kamu ambil, semakin sedikit yang kamu miliki. Seperti itu. Nah, untuk penerapannya dalam soal structure TOEFL, teman-teman, itu biasanya nanti dihilangkan the more salah satunya. Entah the more yang di depan atau the more yang di belakang. Nah, tapi cara mengerjakannya sebenarnya sama ya. Pokoknya kalau teman-teman mengerjakan soal structure yang seperti ini, teman-teman cek dulu kelengkapan subjek predikatnya. Oke, jadi cari dulu ini, dua ini paling penting. Kalau ditarik dari depan ke belakang, kita cari predikat. Nah, di situ setelah koma, teman-teman menabrak dengan susunan the more the. Ya, atau teman-temannya the lah biasanya seperti itu. Kalau ada susunan the more the atau penanda double komparatif, teman-teman lupakan dulu subjek predikat. Karena di kalimat ini subjek predikat tidak terlalu dibutuhkan. Jadi ada itu nggak apa-apa, enggak juga nggak apa-apa, teman-teman. Ya, jadi carikan dulu gandengannya the more yang di belakang, berarti harusnya di depan tadi ini harusnya ada the more juga di sini. Oke, kita cari ABCD. Yang alpha tidak ada more di situ. The di sini miliknya menjelaskan kata benda brushwork ya, teman-teman. Kalau yang Bravo hati-hati. Di situ memang ada more ya, teman-teman. ER itu adalah more. Cuman di situ the-nya bukan miliknya loser, teman-teman. The-nya di sini ini menjelaskan kata brushwork juga. Jadi untuk memisahkan benda sama ininya ya, sama apa? Komparatifnya itu harus ada the lagi atau teman-temannya the. Misalnya kalau jumlahnya cuma satu, misalnya lagi apa ya? Kepemilikan dan seterusnya. Nah, jadi Bravo bukan ya, teman-teman, karena the-nya itu miliknya brushwork, bukan miliknya yang loser. Kalau yang Charlie, the loose nggak ada more-nya, nggak bisa, nggak ada the juga di setelahnya, nggak bisa. Kalau yang Delta, the looser the brushwork is. Nah, ketemu jawabannya adalah Delta, teman-teman. Oke, di situ the more. Nah, kemudian nabrak lagi the di situ. Ya. Nah, nanti kalau dibaca, the looser the brushwork is in Stephenson's landscapes. The more vitality and character the paintings seem to possess. Kalau diartikan kurang lebih, semakin renggang teknik pengecatan menggunakan kuas di dalam karya lukisan pemandangannya Stephenson, semakin banyak vitalitas dan karakter yang lukisan-lukisan itu nampak miliki. Seperti itu. Sir, SIM itu verb 3 atau verb 2 ya, Sir? SIM itu verb 1, Miss. Verb SIM itu adalah verb 1, verb 2-nya adalah SIM kasih ed. Verb 3-nya karena dia nggak bisa di verb 3 kan, karena dia nggak bisa pasif, Miss. Atau kita bisa cek di kamus ya. Sebentar saya bukakan kamus dulu, teman-teman. LDOCI online. Oke, tolong saya dikasih tahu kalau layar teman-teman sudah pindah ke kamus ya, teman-teman. Sudah, Mister. Alright, thank you, Miss. Baik, kita cari kata SIM. Nah, SIM itu dia adalah verb 1 atau verb kata dasar lah, bisa dibilang seperti itu, teman-teman. Nah, itu termasuk ke linking verb. Linking verb itu kalau teman-teman menemukan ada seperti ini ya, di kamus dicek dia kata kerja, terus linking verb itu maksudnya adalah itu tuh sebenarnya to be. Atau kalau nggak to be ya penggunaannya mirip kayak to be, teman-teman. Jadi bukan to be sebenarnya, cuman penggunaannya mirip kayak to be. Jadi misalnya setelahnya diikuti kata sifat itu bisa. Contohnya you seem happy, kamu kelihatan bahagia. You are happy, kamu bahagia. Seperti itu. Jadi dia mirip penggunaannya kayak to be, namanya linking verb. To be itu juga kalau dia berdiri sendiri, I am fine misalnya. Itu to be-nya dianggap sebagai linking verb. Nah, nanti kalau teman-teman mau lihat bentuk verb 2 sama verb 3-nya itu ada di ini. See verb table. Verb table itu tabel kata kerja. Nah, kalau kita lihat di sebelah kanan, kuning itu. Nah, present itu fakta, teman-teman. Nah, verb 1-nya adalah seem, verb SIS-nya adalah seems. Past itu adalah lampau. Verb 2 ya, verb 2-nya adalah seemed. Nah, present perfect itu adalah have verb 3. Caranya kita bilang sudah yaitu have seemed, itu have verb 3. Atau kalau subjeknya he, she, it ya has seemed. Ya. Kemudian kalau past perfect itu sudah tapi dilampau. Jadi caranya kita bilang sudah tapi lampau. Itu adalah had verb 3. Atau future itu masa depan. Biasanya will verb 1, will seem. Kemudian misalkan future perfect dan seterusnya, ini hanya permainan tense saja ya teman-teman, seperti itu. Gimana dapat ya? Jadi sim di situ dia adalah verb 1, artinya sama kayak look, cuman lebih formal sim teman-teman.
Seperti itu. Oke. Mungkin ada pertanyaan lagi, silahkan sebelum kita ke praktek soal buat teman-teman. Oh ya, sebelum kita ke praktek soal, jadi gini, untuk jenis soal ini teman-teman, kalau di soal structure TOEFL saya belum pernah menemukan soalnya. Untuk di soal yang asli ITS maksud saya. Tapi kalau yang prediksi contohnya ini nanti di lembaga ini nanti, kemudian kalau teman-teman ikut tes simulasi atau tes prediksi yang bukan soalnya asli dari ITS, nah itu nanti soal ini biasanya keluar, walaupun jarang sekali juga. Tapi ada bab ini teman-teman. Seperti itu. Makanya saya merasa kayak perlu memberikan, siapa tahu teman-teman nanti tesnya TOEFL itu bukannya asli dari ITS seperti itu, tapi yang prediksi atau yang dari lembaga-lembaga seperti itu. Gimana? Nggak ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada, sekarang kita praktek ke latihan soal ya, teman-teman. Oke, di sini ada satu soal, dicoba dulu, jangan takut salah ya, teman-teman. Kita belajar 30 detik dimulai dari sekarang, silahkan. Oke, 30 detik sudah habis. Silahkan jawabannya teman-teman boleh dikirim di chat dulu sedapatnya. Kemudian nanti kita bahas. Dan ada jawaban bravo, bravo, bravo. Dan saya lihat ada juga alfa. Alright, kita cek bersama ya. Seperti biasa cari predikat dulu. Kalau ditarik dari depan ke belakang. Nah, ketika teman-teman mencari predikat ataupun subjek, menemukan susunan the more the seperti ini, hentikan dulu pencarian subjek predikat. Ya, karena ini masalahnya bukan di sentencing, bukan di subjek predikat, tapi di bentuk kalimatnya, di double komparatif. Nah, gandengannya the more the itu juga harus ada the more the juga, ya di setelah koma teman-teman. Nah, itu belum ada. Nah, berarti ketemu jawabannya adalah yang bravo. Oke, kalau yang alfa nggak bisa, ini superlatif teman-teman. Nah, superlatif sebelumnya bukan superlatif, sebelumnya adalah komparatif, jadi nggak bisa. Kalau yang Charlie bentuk untuk komparatifnya high karena dia cuma satu suku kata high gitu aja. Itu bukan pakai more, pakainya adalah er. Oke, jadi Charlie nggak bisa. Kalau yang delta ini double ya teman-teman dan nggak ada the-nya juga nggak bisa. Jadi jawabannya adalah yang bravo. Nah nanti kalau dibaca the deeper the ocean, the higher the pressure, creating extreme conditions for marine organisms. Nah kalau teman-teman lihat kalimat ini sama sekali nggak ada predikatnya. Tapi nggak apa-apa, memang seperti ini teman-teman. Double komparatif itu subjek predikat nggak wajib ada ya. Nah ini kalau diartikan kurang lebih semakin dalam laut, semakin tinggi tekanan yang menciptakan kondisi ekstrim bagi organisme-organisme laut. Nah, seperti itu. Oke, dicoba lagi nomor berikutnya. Jangan takut salah, 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, 30 detik sudah habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat. Ada jawaban alfa, 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 dan saya lihat semuanya teman-teman. Ada juga bravo. Alright, kita cek bersama ya. Seperti biasa ada juga delta, alfa, bravo, Charlie, delta. Berarti lengkap. Mari kita cek bersama. Seperti biasa cari predikat dulu. Kalau ditarik dari depan ke belakang. Nah, ketika mencari subjek predikat, teman-teman menemukan ada the more the seperti ini di depan ya, atau misalnya di belakang lah, pokoknya menemukan the more the, lupakan dulu subjek predikat. Carikan dulu gandengannya, ini harus ada teman-teman. Nah, kalau kita lihat setelah koma itu belum ada the more the juga. Sorry, karena di situ it ya, nggak perlu pakai the lagi teman. Jadi the more aja. Nah, itu belum ada. Nah, kita cek satu-satu. Yang alpha the more pressure, kemungkinan alpha bisa teman-teman. Kalau yang bravo more pressure nggak ada the-nya nggak bisa ya.
Kalau yang Charlie much pressure nggak bisa teman-teman, karena ini pernah ada double komparatif, kita butuh the more. Kalau yang delta the most, nah ini bukan the more, ini the most, beda teman-teman. Oke, jadi jawabannya yang alpha nanti kalau dibaca, the thicker the ice sheet covering a region, the more pressure it exerts on the underlying landmass. Kalau diartikan semakin tebal sheet di sini artinya lembaran gitu ya. Jadi lembaran es yang menutupi sebuah wilayah, semakin banyak gitu ya tekanan yang dia hasilkan atau yang dia keluarkan di atas daratan luas di bawahnya, kalau diartikan seperti itu. Oke, lanjut lagi ke number 3. Dicoba lagi 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, 30 detik sudah habis teman-teman. Baik, ada jawaban Bravo, ada juga Charlie, ada juga alright, antara Bravo sama Charlie. Alright. Mari kita cek bersama. Seperti biasa cari predikat, kalau di situ ditarik dari depan ke belakang. Nah, menemukan ada the more itu juga keluarganya the ya, teman-teman. Besok itu akan kita bahas di bab namanya determiner. Itu kelas katanya adjektif atau kata sifat. Nah, intinya di sini ada the more the atau teman-temannya the, maka kita harus carikan the more juga di sini. Ya. Nah, kalau kita lihat ABCD yang the more itu cuma satu, teman-teman. Oke, yaitu yang Charlie. Ya sudah, berarti jawabannya Charlie, teman-teman. Kalau yang alpha itu nggak bisa tiba-tiba ada predikat di depan sendiri, nggak ada the more, nggak bisa. Yang Bravo itu kurang more, nggak ada more-nya di situ. Kalau yang delta nggak ada the-nya. Ya, jadi jawabannya Charlie. Nanti kalau dibaca, the more complex a biological ecosystem, the greater the diversity of species it can support. Kalau diartikan semakin kompleks atau semakin semakin berwarna-warni, maksudnya gitu, semakin bervariasi sebuah ekosistem biologis gitu ya, semakin besar keanekaragaman dari spesies yang dia bisa uh, support atau bisa dukung, seperti itu. Oke, next number 4. Silahkan dicoba lagi 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, 30 detik sudah habis. Silahkan jawabannya teman-teman boleh dikirim di chat. Baik, ada jawaban alfa, 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 dan semuanya saya lihat menjawab alfa. Ya, betul teman-teman. The answer is alpha. Alasannya apa? Alasannya karena di depan itu ada kata the more the. Ya, berarti di belakang setelah koma itu kita juga butuh the more the juga. Dan the more the di pilihan ganda itu adalah yang alfa. Nah, nanti kalau dibaca, the more the fossil fuels are burned for energy production, the higher the concentration of greenhouse gases in the atmosphere. Kalau diartikan kurang lebih, semakin banyak bahan bakar fosil yang dibakar untuk produksi energi, semakin tinggi konsentrasi dari gas rumah kaca di atmosfer. Seperti itu. Oke, lanjut lagi ke number 5. Dicoba dulu 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman.
Oke, 30 detik sudah habis dan saya lihat ada jawaban Alpha, ada juga Bravo. Alright, antara Alpha atau Bravo, mari kita cek bersama ya, teman-teman. Seperti biasa cari predikat dulu di soal, kalau ditarik dari depan ke belakang, nah itu ada the more di situ. Tapi di setelah koma itu juga ada the more juga, teman-teman. Nah, berarti sudah lengkap ya. Penanda double komparatif artinya di sini kita hanya diminta untuk mengisi benda yang dibandingkan saja. Nah, untuk double komparatif ini, benda yang dibandingkan itu harus jelas ya, teman-teman. Nah, gimana biar benda yang dibandingkan itu harus jelas? Dikasih namanya adjektif yang determiner. Determiner dari kata determine, menentukan atau penentu atau penjelas lah bisa dibilang gitu. Nah, determiner itu adalah the atau keluarganya the, teman-teman. Misalnya misalnya an, misalnya kepemilikan yaitu my misalnya atau your, atau misalnya kalau dia laki-laki ya his, kalau dia perempuan itu her dan seterusnya ya. Dan ada juga misalnya that atau yang artinya itu ya, that di sini, those dan kawan-kawannya. Ini kita bahas besok teman-teman mengenai adjektif. Intinya benda yang dibandingkan itu harus ada the atau teman-temannya the. Nah, di pilihan ganda, the atau teman-teman y itu cuma satu pilihan, yaitu yang Bravo. Ya sudah, berarti jawabannya nggak ada yang lain ya, yaitu yang Bravo. Nah, nanti kalau dibaca, the higher the acidity of a solution, the more hydrogen ions it contains. Kalau diartikan, semakin tinggi tingkat keasaman dari sebuah larutan, semakin banyak ion hidrogen yang dia miliki. Seperti itu. Alright, lanjut ke number 6. Dicoba lagi teman-teman. 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan. Oke, 30 detik sudah habis. Silahkan jawabannya teman-teman boleh dikirim di chat ya. Kemudian kita bahas. Baik, ada jawaban Charlie, dan ada juga Bravo. Oke, antara Charlie atau Bravo. Kita cari predikat seperti biasa. Kalau ditarik dari depan ke belakang. Nah, ketika mencari predikat, teman-teman menemukan susunan the more the, maka lupakan dulu predikat sama subjek ya. Kita carikan dulu kelengkapan dari double komparatif ini. Di setelah koma ternyata belum ada the-nya ya. Kalau more-nya udah ada itu teman-teman. Higher itu adalah more ya. Kita hanya butuh the-nya saja di situ berarti. Nah, the-nya itu cuma yang Charlie ya, sudah berarti jawabannya yang Charlie ya. Nah, nanti kalau dibaca, the greater the concentration of salt in a solution, the higher its boiling point. Kalau diartikan semakin besar konsentrasi garam di suatu larutan, semakin tinggi titik didihnya. Seperti itu. Oke, terakhir teman-teman nomor 7. Dicoba dulu ya, 30 detik dimulai dari sekarang, silahkan. Oke, thumbs up. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat. Kemudian kita bahas bersama. Baik, ada jawaban delta, dan saya lihat teman-teman semuanya menjawab delta. Ya, betul. The answer is delta, teman-teman. Nah, di situ memang the more-nya nggak kelihatan ya, karena dia dimasukkan ke anak kalimat. Di situ predikatnya adalah states, artinya adalah menyatakan ya, teman-teman. I'm sorry. Subjeknya adalah Newton's second law. Nah, berarti di sini, nah setelahnya ada conjunction tuh, yaitu that. Harusnya setelahnya conjunction kan harusnya subjek predikat teman-teman bentuk kalimatnya.
Nah, tapi kalimat setelahnya conjunction ini bukan subjek predikat tapi double komparatif ya, karena di situ ada penanda double komparatif setelah that, yaitu the greater the. Maka setelah koma kita carikan the more juga. Nah, jawabannya adalah yang delta. Nah, nanti kalau dibaca, Newton's second law of motion states that the greater the force applied to an object, the greater is the acceleration it experiences. Kalau diartikan, hukum gerakan kedua, hukum kedua hukum kedua dari Newton mengenai gerakan gitu ya, menyatakan bahwa semakin besar gaya yang dikenakan ke sebuah objek atau sebuah benda, semakin besar percepatan yang dia alami atau yang dia dapatkan. Seperti itu. Nah, memang cuma sedikit ya, teman, karena memang kesulitan juga saya mencarikan jenis soal ini, dan ini tadi saya juga mencari untuk sesi malam karena saya bedakan dengan yang sesi sore, seperti itu. Nah, tapi kurang lebih itu tadi memang sedikit lebih mudah ya, teman, karena penandanya cuma itu, the greater the atau the more the. Nah, nanti setelahnya pasti harus ada the more the juga. Atau biasanya dibalik, yang dihilangkan biasanya di awal. Seperti itu. Nah, before we dismiss the class, maybe any one of you have any questions? Silahkan kalau ada pertanyaan, teman-teman. Sar, boleh nggak nanya bahas soal yang hari Jumat kemarin? Nah, ini Boleh, masih waktunya. Iya, Nah, ini waktunya kan masih banyak ya. Boleh nggak dibahas-bahas lagi, Mas? Boleh, Miss. Maksudnya gimana? Soalnya yang mana tuh? Nggak apa-apa. Soalnya yang ada pernah dikirim. Oke, ini saya bukakan dulu ya. Maksudnya soal yang pernah dikirim untuk hari ke-4. Iya, Sir. Sebentar. Hari ke-4. Nomor berapa, Miss? Sebentar, saya share dulu ke teman-teman ya. Sebentar. Oke, nomor berapa, Miss? Kalau saya boleh tahu. Tapi untuk videonya udah ditonton belum, Miss, yang saya buatkan? Sorry tadi kalau contoh soal lain ada nggak, Sir? Kalau ini sih kan bisa dipahami. Contoh lain soal, sebentar. Oke, saya bukakan yang soal dari ITS yang lama ya, teman-teman. Saya carikan dulu karena saya agak lupa di mana saya naruhnya. Oh, sorry, saya kapan hari itu saya mengirimkan ke salah satu teman. Bentar, saya bukakan dulu untuk filenya. Oke, sebentar saya share untuk. Nah, ini contoh TOEFL soal dari ITS yang bocor, teman-teman. Yang membocorkan dulu Cina. Mari kita cek ya. Tapi ini tahun 2005, sebelum tahun 2005. Jadi emang udah agak lama. Nah, ini dari tahun 89 sampai 2000 untuk strukturnya. Layarnya teman-teman sudah pindah ke dokumen Microsoft Word? Sudah, Mister. Udah ya, oke. Thank you, Miss. Nah, seperti biasa kalau sementara untuk bab ke-4 berarti tentang inversi ya. Coba kita cari yang not until. Nah, ini ada banyak banget, teman-teman. Nah, ini yang dari kelas ya. Ini ada beberapa yang saya pakai untuk ngajari kelas. Contohnya yang not until 1895 did Cornell University. Sebentar, kita cari yang belum kita bahas ya. Ini juga ada di kelas, sudah saya berikan. Ini juga ada, sebentar teman-teman. Nah, ini nomor 14 ini belum ada, Miss. Nah, sebenarnya caranya sama ya, teman-teman. Kita cari predikat dulu di soal. Kalau ditarik dari depan ke belakang, cari predikat itu kan belum ada predikat, Miss. Jadi di sini kita harus carikan predikat di titik-titik. Sebelum titik-titik itu juga tidak ada subjek. Adanya keterangan waktu.
Nah, subjek predikat kok tempatnya di tengah, ini nggak wajar, Miss. Kita harus kita harus cek dulu di sebelumnya subjek ada apa. Siapa tahu itu penanda inversi. Ternyata benar aja ada kata not until. Not until ini adalah penanda inversi nomor 3 yang saya minta teman-teman kemarin untuk difoto. Ya. Nah, berarti di sini kita bukan carinya subjek predikat, cari yang predikat dulu baru subjek. Nah, berarti kira-kira jawabannya yang mana untuk soal ini, teman-teman? Yang mana? Oke, jadi jadi gini teman-teman. Untuk inversi itu caranya menginversi itu sudah saya jelaskan di awal ketika kita caranya membuat kalimat tanya. Kalau predikatnya to be saja, misalnya is ya, itu langsung pindah sebelumnya subjek nggak apa-apa, teman-teman. Nah, tapi kalau predikatnya bukan to be, bukan is, am, are, was, were, itu nggak boleh langsung pindah di sebelumnya subjek. Kenapa? Karena kata benda setelahnya, kalau misalnya kata kerja ini butuh objek ya teman-teman, kata benda yang jatuh di setelah kata kerja butuh objek itu menjadi objek, bukan subjek. Ya, yang delta ini bukan subjek teman-teman, ini adalah objek. Ya, nah jadi delta nggak bisa karena nanti kita kehilangan subjek. Jawabannya adalah Charlie teman-teman. Oke, kalau misalnya predikatnya berupa verb 2, jadi ini kan sebenarnya predikatnya adalah kata became di kalimat ini. Nah, became itu verb 2 dari kata become, teman-teman. Kalau predikatnya verb 2, verb 1, atau verb SIS, nanti harus kita pecah dulu. Jadi do does did-nya kita pecah, dipisah dengan verb satunya yaitu become. Yang pindah sebelumnya subjek itu adalah do does did-nya. Verb satunya tetap jatuh di setelahnya subjek, teman-teman. Jadi jawabannya Charlie ya. Nah, nanti kalau dibaca, not until 1931 did the Star Spangled Banner become the official anthem of the United States. Kalau diartikan tidak sampai 1931 atau baru gitu ya. Kalau saya cek di internet itu artinya ternyata baru, teman-teman. Lebih enak diartikan. Jadi baru di tahun 1931 ini judul lagu The Star Spangled Banner itu menjadi lagu apa ya? Anthem itu lagu apa sih bahasa Indonesia itu? Kayak Mars gitu, teman-teman. Jadi lagu kebangsaan resmi gitu ya dari Amerika Serikat. Gimana, Mister? Enggak, aku tadi ngertiin yang anthem kebangsaan, iya. Sorry, suaranya ini Mister menggema, jadi nggak jelas. Ya, sinyalnya lagi. Nggak apa-apa, lanjut aja. Oh, gitu. Baik. Alright, ini berarti untuk nomor 14 gimana? Dapat untuk ini? Atau Miss tadi gimana Miss? Yang bertanya tadi saya nggak ngelihat tadi siapa? Oke, thank you, sir. Oke, dapat ya. Untuk contohnya kurang lebih seperti ini, Miss. Jadi ada banyak sih sebenarnya di sini. Nanti kalau teman-teman mau minta untuk soal ini, ada beberapa yang sudah saya kasihkan kok juga kok seperti itu. Nah, contoh lainnya seperti ini ya, teman-teman. Ini bisinya. Nah, kalau nomor 13 ini kira-kira jawabannya yang mana? Ya, jawabannya delta ya. Di situ predikatnya adalah were, teman-teman. Sama executed itu verbnya auxiliary-nya were executed seperti itu. Subjeknya adalah the oldest known paintings. Seperti itu. Nah, di error analysis, tapi kalau not until-nya di tengah hati-hati teman-teman. Kalau not until-nya di tengah itu bukan penanda inversi. Penanda inversi itu hanya ketika dia pindah sebelumnya subjek. Ya, contohnya seperti ini. Not until the dedication of Yellowstone Park in the late 19th century, langsung kalau nemukan seperti ini nggak usah bingung-bingung, langsung cari bentuk inversi di pilihan ganda. Jawabannya adalah Bravo yang ini, teman-teman. Seperti itu. Coba lagi ya. Nah, not until, nah seperti ini. Until itu kan conjunction, teman-teman. Conjunction itu bisa diikuti subjek predikat juga. Nah, until juga bisa jadi preposisi. Memang kadang dalam bahasa Inggris satu kata memiliki lebih dari satu kelas kata. Contohnya until, before, after, dan seterusnya itu. Ya, jadi ini nggak apa-apa. Not until subjek predikat dulu. Nah, baru setelahnya itu cari predikat dulu, baru
subject. Jadi nomor 13 ini jawabannya yang mana, teman? Ya, betul. Jawabannya bravo ya. Did any house have? Not until linoleum was invented in 1860 did any house have hard wearing easy to clean apa ini? Kepotong to clean flooring seperti itu. Cari lagi not until. Nah, ini ada lagi teman-teman. Lumayan banyak untuk not until, tapi memang untuk satu paket itu 40 soal structure, biasanya keluarnya cuma satu. Seperti itu. Jadi paling pol itu keluarnya cuma satu. Ada dulu pernah 2 soal itu paling banyak, tapi itu pun bukan di soal yang asli TS, teman-teman, itu di soal prediksi. Seperti itu. Mungkin ada pertanyaan? Silahkan teman-teman kalau ada pertanyaan lagi. Ya, permisi, Mister. Boleh, Mister, silahkan. Oke, makasih Mister. Saya masih bingung di penggunaan have been, had been, sama has been, atau have been, sama had been, sama has been. Itu kapan Has penggunaannya? being nggak ada, Mister. Has being nggak ada. Jadi ini saya hapus dulu ya, atau sebentar. Layarnya saya bikin ini aja. Buka Microsoft Word yang bening sama yang kosong biar untuk coret-coret backgroundnya kelihatan gitu ya. Tolong saya dikasih tahu kalau layar teman-teman sudah pindah ke Microsoft Word yang kosong. Silakan teman-teman. Belum kosong sih. Udah, Mister. Sudah ya? Sudah, Mister. Oke. Nah, tadi pertanyaan kalau has being nggak ada, Mister. Karena penggunaan has ini adalah auxiliary yang sudah kita bahas. Setelahnya has itu verb keberapa, masih ingat nggak? Verb ing atau verb 3? Kalau verb ing nggak bisa, Mister. Has soalnya. Yang bisa diikuti 2 jenis kata kerja itu cuma to be, atau kita sambil review auxiliary ya. Auxiliary itu ada 4. Ya, yang pertama ada keluarganya do. Do itu gandengannya verb keberapa, masih ingat? Verb 1. Verb 1, do, does, did ya anggotanya. Kemudian yang kedua, keluarganya to be. To be itu is, am, are, was, were, be, been, being, teman-teman. Nah, kalau to be ini boleh diikuti 2 jenis kata kerja. Hanya to be, hanya auxiliary to be yang boleh diikuti salah satu dari 2 jenis kata kerja ini. To be itu boleh diikuti verb keberapa? Verb 1 ing. atau 3? 3, ing atau 3? Betul, verb ing atau verb 3. Teman-teman boleh sambil buka catatan di oke. Untuk biar lebih hafal. Karena memang sering-sering buka catatan, lama-lama di luar kepala sendiri nanti. Maksudnya hafal sendiri tanpa harus hafalan. Kemudian ada auxiliary have, itu anggotanya adalah have, has, had. Yang mana verb yang bisa setelahnya itu cuma satu, teman. Yaitu verb keberapa? Verb 3. Verb 3 atau verb 3. Dan yang terakhir itu modal. Modal itu jenisnya banyak banget ya, teman-teman. Jadi paling banyak auxiliary itu dari keluarganya modal. Nah, kalau modal verb yang diikuti verb keberapa? Verb 1. Verb 1. Nah, sekarang kita Jadi kembali Mister, ke kalau had sama has masuk yang mana? ini, satu keluarga ini, Mister. Have, has, had itu satu keluarganya have. Have, has, had, ya kan? Suaranya putus-putus, Mister. Cek. Apakah suara saya putus-putus di semuanya atau di salah satu? Tidak. Kayaknya salah satu deh, Mister. Nah, kalau misalkan putus-putus di salah satu berarti koneksinya, Mister. Oh ya, siap. Oke, lanjut, Mister. Oke, jadi have, has, had itu keluarganya have, Mister. Dia have, has, had itu satu keluarga sama have. Oke, jadi nggak mungkin dia diikuti verb ing. Have being pasti nggak ada, teman-teman. Seperti itu. Nah, sekarang bedanya yang have been, tadi ya pertanyaan adalah have been, kemudian has been, sama had been. Nah, sekarang perbedaan pertama adalah antara have has been dengan had been dulu. Yang gampang ya. Have has been itu dipakainya adalah di present. Di present atau fakta lah. Kalau teman-teman misalnya nggak senang dengan nama-nama yang agak sulit-sulit seperti ini, anggap aja present itu fakta. Fakta itu gini, teman-teman. Caranya kita dalam bahasa Inggris mengatakan sesuatu yang terus-menerus terjadi. Seperti itu. Atau biasanya yang bilang sekarang gimana gitu.
Ya, atau sekarang gimana, nggak apa-apa, bisa yang berulang-ulang atau yang sekarang terjadi. Karena sekarang itu juga termasuk ke dalam sesuatu yang berulang-ulang terjadi, teman-teman. Ya, contohnya manusia bernafas menggunakan oksigen. Contohnya lagi matahari terbit dari timur. Contohnya lagi ayam berkokok. Nah, itu kan fakta semua. Itu pakainya yang dimaksud dengan present. Nah, kalau had been itu dipakainya di lampau past. Jadi hanya untuk dipakai ketika kita menceritakan sesuatu di lampau. Atau sejarah misalnya, atau pengalaman misalnya, seperti itu. Ya, jadi dapat ya. Kemudian sekarang bedanya have sama has apa? Nah, have sama has ini sama-sama present, dibedakan ini karena subjeknya saja, Mister. Jadi kita lihat subjeknya saja. Kalau subjeknya itu intinya bukan he, she, it gitu ya. Atau kalau kita ganti bukan he, she, it. Nah, misalnya I itu pakainya have. Ya. Kalau he, she, it itu pakainya has. Tapi selain he, she, it atau benda yang selain kalau digantikan pakai he, she, it itu pakainya have. Contohnya I, you, kemudian ada juga they, kemudian they ya maksud saya, they, kemudian ada juga we. Nah, ini kalau di grammar caranya biar tahu itu kalau orang pertama sama orang kedua itu masuknya yang have, teman-teman. Orang pertama itu orang yang ngomong. Misalkan kalau saya cerita ke teman-teman nih, saya kemarin ketemu Pak Jokowi. Nah, itu kan saya menceritakan saya diri sendiri. Nah, itu orang pertama. Orang kedua itu saya ngomongin yang saya ajak ngomong. Jadi saya ngomongin teman-teman dan teman-teman yang dengerin. Contohnya, kamu sudah belajar TOEFL selama 5 hari. Atau tapi itu ya misalnya seperti itu ya. Sudahnya itu pakai have, teman-teman. Jadi you have. Nah, tapi kalau orang ketiga itu orang yang bukan yang ngomong, bukan yang diajak ngomong. Jadi orang yang nggak ikut dalam pembicaraan. Contohnya di sini misalnya nggak ada yang namanya Wawan. Nah, kita ngomongin tentang si Wawan. Wawan kemarin mengambil tes TOEFL online. Nah, itu kita menganggapnya itu adalah he, teman-teman. Karena dia nggak terlibat di dalam percakapan. Nah, atau kita nyebutnya orang ketiga. Nah, has ini dipakai ketika orang ketiganya itu tunggal atau caranya bilang dia gitu aja. Jadi dia kalau di present atau fakta dia itu pakainya has kalau kita mau bilang sudah. Karena have has itu ini kan namanya perfect, teman-teman. Susunan have verb 3 itu namanya adalah perfect. Perfect itu kan kita biasanya mengartikannya sempurna atau utuh seperti itu. Maksudnya kejadiannya itu udah sempurna, udah selesai, udah nggak dilakukan lagi sekarang. Contohnya kalau gini, saya sudah makan. Nah, berarti sekarang itu saya nggak lagi makan lagi. Maksudnya saya sudah nggak makan. Nah, ada teman saya bilang, Pris, ayo makan. Terus saya bilang saya sudah makan. Nah, itu perfect. Aktivitas makan saya itu sudah selesai, sudah utuh. Seperti itu. Makanya disebut dengan perfect. Nah, susunannya sudah itu adalah have verb 3. Jadi kalau saya mau bilang saya sudah makan, I have eaten. Nah, kalau Wawan sudah makan, Wawan has eaten. Nah, sekarang kalau lampau ada lampau lagi, sudah tapi di lampau itu contohnya gini. Wawan sudah makan ketika kamu mengajaknya kemarin. Jadi Wawan had eaten when atau before you asked him out for lunch yesterday. Misalnya seperti itu. Jadi Wawan itu udah selesai makan, udah nggak makan lagi ketika kamu ngajak dia makan kemarin. Nah, seperti itu. Atau kalau ditulis gambar itu seperti ini. Misalnya ini waktu ya, teman-teman, rentang waktu, ini sekarang misalnya. Nah, berarti ini kemarin misalnya. Nah, kemarin itu Wawan diajak makan atau si A ngajak makan si B. Nah, si B ini tapi waktu ini udah nggak makan lagi. Makan itu udah selesai, teman-teman. Jadi kan kejadiannya entah di mana di sebelumnya hari itu kan. Sebelumnya si A ngajak makan B itu sebelumnya udah makan dia. Makanya disebut lampaunya lampau. Sudah tapi dilampau. Seperti itu. Nah, itu namanya past perfect. Kita pakainya had been. Seperti itu, Mister. Klarifikasi, Mister. Jadi kalau misalkan kamu, subjek kamu untuk melakukan kegiatan yang sudah lampau, berarti pakai had. Semua subjek kalau pakai sudah itu had. Semua subjek karena nggak ada pilihan lain seperti itu. Tapi kalau present karena ada 2 pilihan, kita harus tahu cocok-cocokan. Kalau he, she, it pakainya has, Ayu Dewi itu pakainya have. Seperti itu.
Terus kalau yang being gimana, Mister, penggunaannya? Nah, being itu agak unik, teman-teman. Being itu walaupun dia juga dianggap auxiliary ya, karena setelahnya bisa diikuti kata kerja, dan yang paling sering itu sebenarnya diikuti verb 3. Kalau verb ing jarang banget, walaupun bisa juga. Kayak gitu. Nah, terus kapan kita pakainya being di auxiliary? Being ini, teman-teman, caranya kita bilang sedang, dan biasanya pasif, ya, ketika sebelumnya sudah ada to be lain. Jadi auxiliary ini sebenarnya boleh ketemu auxiliary yang lain juga. Misalnya teman-teman mungkin pernah dengar tenses ini paling panjang, teman-teman. Misalnya adalah past, sorry ini saya hapus dulu semua ya biar lebih enak, teman-teman. Tenses itu ada namanya, sorry, kalau semua nggak kelihatan nanti. Sorry. Nah, tenses itu yang paling panjang rumusnya adalah past, future, perfect, continuous. Continuous. Dan itu yang pasif. Ini rumus kata kerja yang paling panjang, teman-teman. Rumus kombinasi auxiliary verb yang paling panjang. Nah, past future itu pakainya adalah would. Jadi will tapi dilampaukan. Kan future kan will, teman-teman. Lampaunya will itu would. Perfect itu adalah have. Continuous itu adalah be, karena ada have maka setelahnya verb 3 ya. Jadi be-nya harus dirubah jadinya been. Nah, karena pasif itu kan ada continuous. Continuous itu harus gandengannya dulu being. Jadi ini harus ada being-nya. Being baru verb 3. Nah, jadi being itu dipakai ketika sebelumnya ada auxiliary to be mau diikutkan to be lagi. Seperti ini, Mister. Dapat nggak? Jadi gini, auxiliary itu boleh ketemu satu sama lain, ya. Urutannya dari bawah, teman-teman. Modal dulu, kalau ada modal. Kemudian setelah modal itu kalau ada have, ya have setelahnya modal. Kemudian yang terakhir adalah to be. Do ini nggak ketemu sama auxiliary yang lain, teman-teman. Karena makanya dia dinamai dummy auxiliary. Dia nggak punya arti juga. Dia fungsinya hanya untuk menegatifkan kalimat sederhana di fakta atau present. Seperti itu. Atau membuat kalimatannya di kalimat sederhana di present atau fakta seperti itu. Nah, kalau misalnya auxiliary ketemu lain yaitu modal dulu, makanya would dulu paling depan. Nggak boleh have would, nggak ada, teman-teman. Pasti would dulu, baru setelahnya kalau ada have diikutkan have-nya. Dan have ini harus ngikut, sebelumnya kan would, itu modal. Modal setelahnya harus verb 1. Maka have-nya itu harus dibentukan ke verb 1, verb aslinya. Nggak bisa would has, itu nggak bisa, teman-teman. Would had, itu nggak bisa. Pasti would have. Oke, kemudian setelahnya have, kalau mau diikuti to be juga nggak apa-apa, ya. Nah, tapi nanti to be-nya harus mengikuti bentuk aturan have sebelumnya, kakaknya yang keluar dulu, ya. Karena have itu harus verb 3 setelahnya, maka to be-nya dibentuk menjadi verb 3, jadinya been. Nah, karena pasif, ini kan ada pasif, teman-teman. Masih ingat nggak? Pasif itu kalau di predikat rumusnya apa? Kan pasif cuma 2 tuh rumusnya. Nah, kalau yang di predikat itu rumusnya gimana kalau pasif? B plus verb 3. That's right. Be plus verb 3. Nah, kalau pasif ya sudah, ini kita masukkan, teman-teman. Kita masukkan di setelahnya continuous tadi, di sini. Kan itu pasif. Nah, be-nya ini nggak bisa langsung be. Kita harus kakaknya dulu, sebelumnya. Yang lahir dulu siapa? Ternyata been. To be. To be itu aturannya continuous ya. Continuous itu gandengannya adalah verb ing sebenarnya, teman-teman. Oke, maka ini di-ing-kan dulu. Baru verb 3-nya di akhir. Jadi verb 3. Seperti itu. Nah, ini kalau teman-teman lihat auxiliary-nya ada 4. Nah, ini paling panjang. Dalam satu predikat maksudnya ya. Seperti itu, Mister. Gimana, menjawab nggak? Ya, lumayan sih, Mister. Tapi berharap aja nggak keluar di soal TOEFL ya. Kalau sepanjang ini nggak akan keluar, tenang aja. Jadi gini, teman-teman. Ini kan sebenarnya dipakainya di subjunctive. Kalau teman-teman pernah dengar subjunctive. Subjunctive itu caranya kita atau kata kerja wish. Kita berharap tapi sesuatu yang udah nggak mungkin terjadi. Sama kayak conditional. Kalau conditional kan kita mengandai-andai atau kita membuat syarat gitu ya. Tapi kalau subjunctive itu adalah caranya kita berharap. Jadi berharap sesuatu terjadi tapi berkebalikan dengan. Contohnya gini. Saya harap saya adalah anaknya Pak Jokowi. Contoh, teman-teman ya.
Nah itu kan nggak mungkin terjadi karena saya udah bukan anaknya Pak Jokowi secara darah maksudnya, secara kelahiran. Jadi itu yang dimaksud dengan subjunctive. Dan di soal structure TOEFL itu nggak keluar. Tapi kalau di listening itu kemungkinan keluar walaupun kecil sekali. Karena itu dipakainya di speaking teman-teman, pakainya di spoken English. Kalau teman-teman di writing, akademik itu nggak ada pengandaian. Akademik itu semuanya tentang fakta. Seperti itu. Nggak ada yang ngomongin I, nggak ada yang ngomongin you, nggak ada yang ngomongin we. Pasti ngomongin he, kalau nggak gitu she, kalau nggak gitu it, kalau nggak gitu they. Seperti itu. Jadi nggak dipakai subjunctive ini kalau di structure. Jadi tenang aja. Gimana dapat ya, Mister? Aman kok. Maksudnya kalau di structure nggak keluar. Tapi kalau di listening, nah itu saya nggak bisa jamin aman. Karena di listening itu nanti kita bahas di waktu listening ya, teman-teman. Takutnya nanti teman-teman malah nggak fokus di structure seperti itu. Oke, mungkin Mister, ada soalnya di soal latihan yang Mister kirim tuh ada yang being gitu ada, makanya saya tanya Mister. atau boleh dikasih tahu itu di nomor berapa, di latihan yang keberapa, Mister, supaya bisa lebih Oke. jelas. Masih ingat nggak? Di Latihan nomor mungkin agak lama Mister. Nanti aja saya WA Mister. Oke, atau nanti di next meeting boleh kalau ditanyakan lagi. Boleh. Oke, Mungkin satu lagi Mister. Mm-mm. Penggunaan to, be, verb 1 dan to verb 1 itu gimana? Sorry, gimana? To, Kemudian be, oke. verb 1. Nggak akan mungkin, Mister. Masih ingat Oh be itu iya. setelahnya harus diikuti apa? Masih ingat nggak? Auxiliary be itu setelahnya Verb harus 3 diikuti. atau oh nggak Nah, mungkin. dapat ya. Verb ing atau verb 3. Kembali lagi, teman-teman. Pasti muternya ke situ terus nanti. Karena to be pasti gandengannya kalau nggak verb ing ya verb 3 kalau verb ya. Tapi kalau setelahnya diikuti noun itu beda lagi. Oke, karena be atau apa namanya be, kata kerja be itu unik teman-teman. Dia bisa bersifat menjadi auxiliary, dia bisa menjadi kata kerja inti walaupun nggak punya arti. Nah kalau be be kalau dia auxiliary setelahnya kan kata kerja. Kata kerja yang bisa jatuh setelahnya be itu cuma 2, kalau nggak verb ing ya verb 3, aktif atau pasif. Nah be itu juga bisa menjadi linking verb atau dia berdiri sendiri tanpa kata kerja lain. Nanti setelahnya diikuti ana. Ana itu singkatan ya. A-nya itu adjektif atau kata sifat. N-nya itu noun atau kata benda. A-nya yang terakhir itu adverb atau kata keterangan. Nah contohnya adalah misalkan be diikuti adjektif. Misalkan I am fine. Saya baik-baik saja. You are handsome. Kamu tampan. You are beautiful. Kamu cantik. Misalnya seperti itu adjektif ya, tampan, cantik, seperti itu kata sifat. Diikuti kata benda juga bisa. Misalnya I am a student. Saya adalah seorang mahasiswa misalnya atau saya adalah seorang pelajar. Nah, pelajar itu kata benda. Oke. Kemudian diikuti adverb juga bisa. Contohnya I am here. Saya di sini. Itu kan keterangan tempat, teman-teman. Oke, atau I am in my room. Saya di ruangan saya. Jadi be ini memang agak unik. Kalau dia kalau dia jadi auxiliary, verb setelahnya adalah verb ing atau verb 3. Tapi kalau dia jadi kata kerja inti, alias setelahnya nggak ada verb, setelahnya bisa diikuti ana. Jadi ini namanya linking verb atau kata benda yang fungsinya menyambungin aja. Nyambungin subjek dengan informasi setelahnya predikat. Seperti itu. Nah kalau to verb 1, itu caranya kita bilang untuk Mister. Ya, misalnya I came here to study. Saya datang ke sini untuk belajar. Nah, itu to verb satunya itu menjadi keterangan dan nanti ya namanya adalah adverb of purpose atau keterangan tujuan atau maksud seperti itu, teman-teman. Gimana? Kalau to verb satunya apakah dapat, Mister, untuk penjelasannya? Dan dia bukan dapat ya. Nanti kita pelajari juga to verb 1 ini di adverb, materi hari ke-7, teman-teman. Berarti Kita to belajar. verb 1 itu dipakai ketika misalkan sebelumnya kata benda. Bisa, kata benda bisa. Jadi gini, keterangan itu di kalimat bisa lepas sendiri misalnya. Contoh gini, untuk mendapatkan skor 600,
kita harus hajar latihan sering-sering. Misalnya seperti itu ya. Itu to-nya sebelumnya nggak ada apa-apanya. Tiba-tiba to get score 600 atau to score 600 in TOEFL, koma, we should often atau we should practice every day, misalnya seperti itu. We should practice every day. Jadi to-nya itu ditaruh di I have to expect rain tomorrow in Italy, right? Oke, sorry saya ambil dulu ya. Nah, tabrakan dengan suara saya. teman-teman. Gimana? Dapat, Mister, untuk maksud saya ya? Jadi to itu nggak harus sebelumnya ada kata apapun. Kalau misalkan ada kata apapun pun juga nggak harus dari kata apa, karena dia berdiri sendiri sebagai adverb of purpose tadi atau keterangan SPOK. Kan ada susunan kalimat kan kalau lengkap SPOK, kalau lengkap benar ya teman-teman. Nah K-nya inilah to verb 1 itu. Dan K itu bisa di belakang, bisa di depan, bisa juga di tengah-tengah seperti itu. Nggak Kalau ada pun beda juga. kalau beda penggunaan verb ing dengan to verb 1 apa, Mister? Beda, Mister. Kalau to verb 1 kan fungsinya sebagai keterangan. Kalau verb ing nanti fungsinya ada 2. Yang pertama dia bisa menjadi, ini kalau dia berdiri sendiri ya, tanpa auxiliary sebelumnya ya. Verb ing itu kalau berdiri sendiri bisa menjadi kata benda namanya gerund. Jadi tempatnya kalau nggak subjek ya objek. Contohnya kalau di subjek adalah memancing adalah hobiku. Fishing is my hobby. Itu di depan tempatnya sebagai subjek. Walaupun dia kata kerja, kalau di subjek harus diingkan. Namanya gerund tadi. Dia juga bisa sebagai objek. Contohnya, I like fishing. Saya suka memancing. Itu sebagai objek. Nah, verb ing juga bisa menjadi kata sifat. Namanya participle, artinya yang me. Contoh, orang yang menelponmu tadi malam adalah Mr. P. Nah, nanti kalau ditranslate, the person calling you last night was Mr. P. Seperti itu. Jadi calling di situ, calling you last night itu menjelaskan kata the person atau the man misalnya. The man calling you last night was Mr. P. Seperti itu. Jadi beda fungsi, Mr. Kalau verb ing itu berdiri sendiri itu bisa jadi noun, bisa jadi adjektif. Kalau to verb 1 menjadi keterangan nanti. Gimana? Apakah sudah dapat? Oke, terima kasih, Mister. Alright. Mungkin ada pertanyaan lagi dari teman-teman, silakan. Kalau nggak Ya. ada dari teman-teman yang lain, mungkin saya pengen nanya lagi, Mister. Nggak apa-apa, it's okay. Oke. Gimana? Kalau ada yang dari yang lain boleh silakan dulu. Tapi nggak ada ya? Nggak ada kayaknya ya, Mister. Karena tadi sudah saya tanyain. Oke. Gini, Mister, untuk terkait dengan reduce, Mister. Reduce itu ada yang apa namanya setelah conjunction, ada yang hilang conjunction-nya, Mister, ada yang nggak hilang conjunction-nya. Kemudian Oke. ada yang pakai conjunction, ada yang hilang conjunction-nya kemudian pakai be, ada yang hilang conjunction-nya kemudian nggak pakai be langsung aja verb 3 atau verb itu gimana, Mister, penjelasannya? Boleh nggak saya jawab itu di hari ke-10, Mister? Oh Atau hari gitu. ke-10 nanti tolong ditanyakan lagi ya. Karena materi itu agak berat, Mister. Kalau saya kasihkan hari ini takutnya teman-teman yang karena gini, itu kan loncat kan. Maksudnya kita baru di chapter 5, nanti di chapter 10 itu agak jauh loncatnya gitu. Takutnya nanti malah sulit gitu, belajarnya jadi sulit nanti gitu. Jadi kan kita step by step dari yang gampang dulu, yang nyambung dulu, yang gampang dulu, nanti yang semakin ke belakang semakin kompleks seperti itu. Jadi reduction atau pemendekan klausa atau anak kalimat kita bahas di hari ke-10 nanti. Jadi boleh ditulis dulu aja, nanti ditanyakan di hari ke-10. Oke, baik. Terima kasih. Tapi nggak ada lagi, Mister. Maksudnya kalau ada pertanyaan lagi nggak apa-apa ditanyakan dulu selama masih nggak ini ya, nggak melenceng jauh-jauh ya. Sementara itu dulu sih, Mister. Oke. Mungkin Miss silakan, tadi saya mendengar ada suara. Izin bertanya, Mister. Boleh? Soal nomor 6 tadi, Mister. Soal nomor Boleh. 6 tadi. Boleh nggak apa-apa, Miss. Iya. Yang di mana? Yang tadi ini yang mana maksudnya? Yang baru kita pelajari tentang the more tuh, Miss Esir. Impression, kayaknya impression, Sir. Inversion. Yang
The more tadi Yang Double yang comparative. the more, sir, yang the more. Ya, double komparatif ya. Berarti sebentar saya bukakan dulu. Nomor 7, Miss. Sorry, nomor 6 ya. nomor 6. Nggak Betul. salah. Oke. Enggak, Yes. nomor 5, nomor 5. Nomor 5, Oh, Sir. sorry, nomor 5. Oke. Yang ini, Sir. Mm-mm. Yang the higher, kan jawabannya the acidity. Kenapa Betul. tidak Sir? Soalnya kan kalau the higher tuh kan adjektif. Sedangkan Betul. acidity sudah adjektif tuh kan biasanya noun, acidity gitu. Kenapa harus the acidity, Sir? Tadi Oke. kayak masih belum paham gitu, Sir. Oke, kita kembali ke contoh soal tadi berarti ya. Yes. Jadi gini, di contoh soal ini ada pilihan Bravo sama Delta, Miss. Kalau diperhatikan itu mirip. Oke. Bedanya cuman kalau yang Delta itu ada the-nya. Kalau di yang Bravo itu nggak ada the-nya, dia langsung diikuti kata benda. Ya kan? Nah, ini kalau misalnya seperti biasa caranya ya, kita cari subjek predikat dulu. Kalau ditarik dari depan ke belakang, nah ketika teman-teman mencari subjek predikat, menabrak susunan the more, terus ada the lagi seperti ini, the more the seperti itu ya teman-teman. Nah fix ini adalah penanda double komparatif. Double komparatif itu komparatifnya harus double, harus sama teman-teman. Jadi the more apa, the more apa. Artinya di sini juga harus ada the more. Nah, tapi di situ ada Bravo. Yang Alpha udah pasti salah ya tadi karena nggak ada the more, nggak ada sifat di situ. Yang Charlie nggak ada more-nya. Cuma the loose gitu aja. Nah, bedanya Bravo sama Delta apa? Ini saya bersihkan dulu. Nah, ini. Kalau yang Bravo, the-nya di sini itu bukan miliknya more, teman-teman. More dan the ini terpisah. Karena the di sini dia menjelaskan kata benda brushwork. The brushwork. Ditambahkan kata sifat. Itu boleh. Jadi ini, loser-nya ini juga menjelaskan brushwork juga. Seperti itu. Sama kayak kita bilang the beautiful girl. Kita juga bisa bilang the more beautiful girl. Misalnya itu boleh. Artinya adalah berarti misalnya itu tadi ya dari konteks tadi gadis yang lebih cantik yang kita maksud di situ jumlahnya cuma 1. Kayak gitu. Intinya gini, itu boleh. Intinya gitu aja ya. The more beautiful girl itu boleh, teman-teman. Nggak salah. Oke. Nah, tapi beda arti dengan kalau kita bilang the more the beautiful, the more beautiful the girl, misalnya seperti itu beda arti nanti. Kalau the more beautiful girl artinya adalah gadis yang lebih cantik itu, seperti itu. Tapi kalau the more beautiful the girl itu artinya adalah semakin cantik gadis atau seorang gadis, bisa pakai a juga ya. The more beautiful a girl itu juga bisa karena satu keluarga juga, seperti itu. Jadi karena di sini ada the more the, Miss, itu artinya semakin ya, bukan lagi lebih, maka gandengannya juga harus semakin, yaitu the more the juga. Oke. Nah, kalau kita jadi jawabannya ini tadi yang delta ya, the loser, nah the brushwork. Seperti itu. Nah, kalau kita lihat di nomor berapa tadi? Nomor 6, itu sebenarnya juga mirip dengan yang tadi. Nomor 5 atau nomor 6 tadi ya. Nah, nomor 5 ini ya. Jadi di situ cuman di situ the more-nya udah ada di soal. Nah, ini bukan the higher acidity, tapi the higher the acidity. Supaya nanti the-nya di sini itu beda dengan the yang, maksudnya the-nya ini tuh bukan miliknya acidity, tapi itu miliknya the more ini, miliknya higher ini. Nanti artinya jadi semakin. Seperti itu. Dapat nggak, Miss, maksud saya? Oh ya, baru paham, Sir. Dari artinya Dapat ya, ya? Sir. Bisa. Jadi bentuk atau struktur suatu grammar, suatu kalimat itu, teman-teman, itu sebenarnya nggak jauh-jauh dari makna sebenarnya. Seperti itu. Gimana, dapat ya? Dapat, Sir. Mungkin, Makasih, Sir. alright. Mungkin ada pertanyaan lagi dari teman-teman, silakan. Nggak ada ya? Oke. Atau nanti kalau teman-teman latihan menemukan kesulitan, boleh japri saya. Nanti saya bantu lewat WhatsApp. Oke, thank you so much for having me today, everyone. I'll see you again next time. The last I say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and have a good night. Have a good day, sir. Alright, thank you.